Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi akan kita pelajari hari ini mengenai teks fiksi. Simak materinya dengan baik ya. Karena, seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Pertama-tama, kita pelajari apa itu teks fiksi. Ada yang tahu apa teks fiksi? Teks fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Artinya, teks ini hanya mengandung unsur imajinasi dari penulis tersebut. Ciri-ciri teks fiksi adalah yang pertama yaitu sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang, tidak mengambil dari kejadian yang sebenarnya. Ciri yang kedua yaitu dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Artinya kebenarannya masih dipertanyakan. Ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Artinya kita bebas menulis sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Keempat, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks fiksi. Banyak sekali jenis-jenis dari teks fiksi. Yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Contoh dari cerita jenaka adalah cerita Si Kabayan yang terkenal di daerah Sunda. Jenis yang kedua adalah mite atau mitos. Cerita ini mengisahkan tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat atau keajaiban. Contoh dari mite atau mitos ini adalah cerita dari Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Jenis yang ketiga yaitu fabel. Fabel menggambarkan para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Contoh cerita fabel adalah kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, serta semut dan belalang. Masih banyak lagi cerita mengenai fabel. Jenis yang keempat adalah legenda. Legenda merupakan cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tapi tidak dianggap suci seperti mitos. Contoh dari legenda adalah Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, Asal-usul Candi Prambanan, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu saga. Cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Contoh dari saga adalah cerita Si Pitung dari Betawi. Keenam yaitu cerpen atau cerita pendek. Merupakan cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk. Biasanya hanya memiliki sebanyak 1-2 halaman. Contoh dari cerpen adalah cerpen-cerpen di majalah Bobo. Ketujuh yaitu novel. Cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, serta cerita yang kompleks.
Karena ceritanya yang panjang, maka novel ini dibagi menjadi beberapa bab. Contoh dari novel adalah Harry Potter, Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan masih banyak lagi. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu mengenai unsur intrinsik sebuah teks fiksi. Banyak sekali unsur intrinsik di dalam teks fiksi. Pertama yaitu tema, yang menggambarkan gagasan atau ide dasar cerita. Kedua yaitu tokoh, merupakan pelaku dalam cerita. Ketiga, penokohan. Penokohan artinya adalah karakter atau sifat yang dibawakan tokoh dalam cerita teks fiksi. Keempat, alur, yaitu urutan kejadian cerita. Kelima, latar. Latar ini di mana terdapat tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam teks fiksi. Keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Selanjutnya itu macam-macam penyebutan tokoh pada teks fiksi. Terdapat berbagai macam sebutan untuk tokoh. Pertama yaitu tokoh utama. Tokoh utama memiliki peranan yang penting dalam suatu cerita. Kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan memiliki peranan pendukung untuk menghidupkan cerita. Ketiga yaitu tokoh protagonis. Tokoh ini merupakan tokoh yang memiliki watak atau sifat baik hati, sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Sedangkan sebaliknya, yaitu tokoh antagonis, di mana tokoh ini merupakan tokoh yang tidak disenangi pembaca, karena perannya tidak sesuai dengan didambakan pembaca, atau memiliki sifat yang jahat. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun saudara kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.